Bibi, apa Ken masih belum berangkat bekerja? Mobilnya masih ada di depan, tanya Mama Evelyn saat menemui Bibi Mia baru turun dari tangga. Iya, Nyonya. Nona Lisa sedang tidak enak badan jadi Tuan menunda berangkat ke kantor. Bibi Lisa menjawab dengan sedikit gugup dengan hati terus berdoa semoga Kinan turun sebelum Nyonya besar naik ke lantai 2. Lisa sakit. Mata Evelyn melebar mendengar kabar buruk itu. Iya, hanya tidak enak badan, Nyonya, jawab Bibi Mia hormat. Bagaimana bisa kamu mengatakan, hanya? Lisa sedang hamil, ibu hamil tidak boleh sakit. Meski ini adalah calon cucu keduanya tetap saja Evelyn selalu perhatian. Tanpa banyak bertanya, Evelyn bergerak untuk menghampiri ke kamar langsung. Tentu melihat itu Bibi langsung mencegahnya. Nyonya mau kemana? Bibi Mia pun berdiri menghalangi jalan. Tentu akan melihat keadaan menantuku, jawab Evelyn santai. Tapi Nona sedang tidak ingin diganggu. Evelyn memutar matanya dan menghela nafas. Aku ibunya. Mana mungkin aku mengganggunya? Ada-ada saja kamu ini. Minggir hardiknya sembari mengibaskan tangannya supaya Bibi Mia memberinya jalan. Tetapi, ada apa, Bi? Ada yang Bibi sembunyikan. Bibi Mia nampak berpikir keras hingga muncul sebuah ide, Nona Lisa dan Tuan Kinan sedaang. Ujarnya sembari mengetuk-ngetuk kedua jarinya dengan ekspresi lucu. Sedang. Evelyn mengerutkan dahinya, mencerna maksud Bibi Mia. Lalu segera mungkin otaknya pun terkoneksi. Sepagi ini mereka sedang. Evelyn mengikuti gerakan yang Bibi Mia lakukan tadi. Iya itu, Nyonya. Sahut Bibi Mia girang. Tapi bukankah Lisa sedang sakit, kenapa mereka justru melakukannya? Tubuh Nona kedinginan, jadi Tuan. Oh, oke. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggu mereka. Bibi Mia akhirnya bisa menghela nafas lega. Tapi rupanya perjuangan tidak sampai di situ, Evelyn masih saja menerobos melewati Bibi Mia menaiki anak tangga. Lalu Nyonya mau kemana lagi? Sang Bibi pun terkena serangan panik sembari mengikuti Evelyn dari belakang. Aku akan ke kamar lain. Aku berniat ingin menginap satu malam di sini, jawab Evelyn tanpa menghentikan langkahnya dan terus menuju lantai atas. Aduh, Tuan. Kenapa belum juga turun? Bagaimana ini, jerit Bibi Mia dalam hatinya. Evelyn berjalan menaiki anak tangga satu demi satu. Tanpa rasa curiga sedikit pun karena menang tujuannya datang untuk menginap. Dia rindu dengan anak-anaknya yang sudah berumah tangga. Evelyn melewati kamar Kinan begitu saja dan menuju kamar sebelah yang tidak lain adalah kamar yang biasa ditempati oleh Lisa. Bibi Mia terasa sesak napas ketika Evelyn bergerak untuk mencapai handle pintu. Namun terhenti saat ada suara memanggilnya dari belakang. Mama, panggil Kinan yang baru keluar dari kamar miliknya sembari menutup kembali. Ken, sahut Evelyn setelah mendapat anaknya ada di sana. Wajah pucat Bibi Mia seketika kembali segar dan helaan nafas lega dia lakukan melihat tuannya keluar tepat waktu. Sementara sepasang anak dan ibu saling melepas rindu sejenak dengan memeluk dan saling mengecup kedua pipi kanan juga kiri. Mama mengejutkanku. Datang tiba-tiba, ucap Kinan. Kenapa? Tidak suka Mama mengunjungi dan juga berniat menginap di sini. Evelyn menampilkan ekspresi masamnya, seperti seorang wanita yang sedang kesal dengan kekasihnya. Tentu melihat marmanya yang selalu seperti itu membuat Kinan terkekeh ringan. Bukan begitu, Bibi Mia jadi tidak membereskan lebih dulu kamar untuk Mama. Itu hal kecil. Mama bisa membantu Bibi membereskannya. Evelyn menjentikkan jarinya dan bergerak hendak kembali untuk membuka pintu kamar. Tunggu, Mal, cegah Kinan. Bagaimana tidak?
Lisa masih ada di dalam. Begitu juga barang-barang Lisa pun belum dipindah ke kamar Kinan. Bisa perang dunia ketiga kalau sampai Evelyn membuka pintu kamar Lisa. Kenapa? Kita turun saja, biar itu urusan Bibi Mia. Kita tunggu Lisa, lalu bersama-sama ke rumah sakit. Kita harus memeriksakan dia karena badannya sedang kurang enak, ungkap Kinan seraya merengkuh tubuh Evelyn dan membawanya pergi dari lokasi berbahaya. Sudah tahu kurang enak tapi kalian justru main enak-enak lucu sepagi ini, ledek Evelyn mengikuti Kinan yang menggiringnya turun ke lantai 1. Kinan tidak mengerti, hingga sudut matanya melihat kode yang Bibi Mia beri dari belakang. Oh, hehehe. Itu. Kalian suami istri berhak bermain kapan saja. Kinan hanya bisa menelan salivanya, tidak tahu harus menjawab apa. Sementara mereka sudah ada di ruang tengah membuat Evelyn teringat sesuatu. Oh iya, itu kenapa kakaknya Lisa ada di sini. Tadi Mama melihatnya duduk di depan. Mama tidak tanya langsung dengannya. Kinan justru bertanya balik. Karena Diana juga bagian dari kekhawatiran Kinan jika Evelyn tahu siapa Diana sebenarnya. Malas. Tadi dia menyapa tapi Mama enggan berbicara dengannya. Nampak sekali ketidaksukaan Evelyn pada Diana. Kenapa? Dia wanita baik, ujar Kinan sembari memberi kode pada Evelyn untuk duduk di sofa tengah. Kinan pun menjelaskan mengenai Diana yang sempat terjatuh dari tangga dan menuduh Lisa yang melakukannya. Hingga mereka bertanggung jawab merawat Diana sampai sembuh di rumah ini. Tentu Evelyn tidak percaya Lisa melakukan itu, tapi Kinan masih saja berpihak pada Diana. Jangan bilang kamu menyukainya, selidik Evelyn memperhatikan raut wajah Kinan. Yang benar saja. Di hatiku hanya ada Lisa, Ma, jawab Kinan sangat meyakinkan. Dia memberi senyum ikhlas dan membalas tatapan Evelyn dengan pancaran binar yang tidak Kinan sadari. Sementara Lisa yang baru saja sampai di ruang tengah pun mendengar dari belakang. Seandainya itu bukan sandiwara aku akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini, Ken. Namun tidak dia pungkiri, hatinya menghangat mendengar perkataan Kinan. Kem. Lisa mendehem sembari kembali meneruskan langkah untuk mendekati. Suara itu tentu menarik atensi sepasang ibu dan anak yang sedang saling bercengkerama. Lisa. Bagaimana kabarmu, Nak? Evelyn beranjak dan segera memeluk rindu menantunya itu. Wajahmu nampak pucat dan matamu sangat sembab. Apa Kinan baru membuatmu menangis semalaman? Selidik Evelyn memperhatikan wajah Lisa. Tentu tidak, Ma. Kinan tidak mungkin melakukan itu. Dia sangat mencintaiku, jadi mana mungkin dia membuatku menangis. Lia, kan, Ken. Iya, jawab Kinan yang cukup terkejut dengan perkataan Lisa. Kalian manis sekali, membuat Marna ingin muda kembali. Ya sudah, ayo kita ke rumah sakit. Mereka bertiga dengan diantar Pak Hendro pun ke rumah sakit, sekaligus Evelyn ingin melihat keadaan calon cucunya itu. Bisa lebih cepat lagi, Pak. Supir taksi pun semakin menambah kecepatan berkendaranya menuju ke Morgan Company. Tadi Evelyn dan Lisa memaksa Kinan untuk berangkat ke kantor karena pria itu tidak henti-hentinya mendapat telepon dari Jeff. Lalu kini, tujuan dia yang pertama ingin melihat siapa pelaku yang dengan sengaja ingin mencelakai Lisa. Masuk saja ke dalam, Pak. Paling ujung sana, Tita Kinan menunjuk ke lokasi paling belakang yang tidak pernah dikunjungi oleh siapapun. Dengan gerakan cepat Kinan membayar lalu turun dari mobil. Dia segera disampung oleh dua anak buah yang berjaga di depan pintu gudang. Apa Jeff ada di dalam? Lia, Tuan, jawab salah satu anak buah sembari membukakan pintu untuk tuannya. Kinan melangkah masuk. Aroma tidak sedap menyeruak begitu saja ke rongga hidungnya.
Debu bercampur dengan bau dinding yang lembab menjadi khas gudang tua itu. Tumpukan meja dan kursi bekas yang sudah rusak bersatu dengan banyaknya sarang laba-laba cukup menjadi pemandangan tidak mengenakan bagi siapapun yang masuk ke sana. Namun, satu hal yang membuat langkah Keenan terhenti adalah seorang tawanan. Jeff mengikat 3 orang tawanan di kursi tengah gudang. Kedua tangan Keenan mengepal. Rahangnya mengetat saat melihat seseorang yang dia kenal menjadi salah satu dari tawanan itu. Seketika atmosfer dalam ruangan pun berubah semakin kelam. "Kau!" desis Keenan pada seorang pria yang duduk terikat di atas kursi. Sorot mata tajam seakan ingin menerkam telah Keenan pancarkan. Dia berjalan dengan kilatan emosi yang meluap. Tidak menyangka jika orang itulah yang menjadi pelaku kejahatan beberapa hari yang lalu. Tanpa banyak bicara, Keenan melayangkan tinju ke wajah pria itu. "BUGH." Sementara Jeff dan anak buah lain memilih membalikkan badan. Seolah memberi ruang untuk Keenan bertindak sesuka hati. "Apa urusanku denganmu, hah?" Andreas dengan beraninya membalas tatapan buas Keenan. Bahkan saat dia tiba-tiba diringkus di rumahnya oleh orang-orang tidak dikenal, Jeff hanya mengatakan, "Nanti kamu akan tahu dan alasan kenapa kami tangkap." Keenan menarik kerah baju Andreas hingga pria itu berdiri dalam keadaan kedua tangan terikat ke belakang. "Karena kamu sudah beraninya macam-macam dengan istriku," jawab Keenan dengan gigi menggeretak lalu kembali memberi pukulan di tempat yang sama hingga Andreas tersungkur ke lantai. "Ah!" Mantan pacar Lisa itu mengerang sakit. Dia kesulitan untuk bangkit. "Istrimu?" "Beo Andreas." Pria itu tidak mengenal Keenan. Dia hanya tahu kalau Lisa sudah menikah. Malam itu pun saat hujan deras dia tidak bisa melihat wajah Keenan dengan jelas. "Lisa, wanita yang akan kamu lukai malam itu." Mendengar jawaban Keenan, bukannya takut, Andreas justru tertawa mengejek. "Hahaha, oh jadi kamu suami Lisa. Hahaha." Keenan pun menatap heran dan menaikkan satu alisnya. Sementara teman Andreas yang lain semakin takut melihat tingkah kurang ajar rekannya itu. Bukannya berlutut meminta maaf supaya terbebas tapi justru tertawa. "Kamu bukannya hanya menikahi Lisa hanya untuk menyiksanya, kan? Aku hanya melancarkan niatmu itu. Lalu di sini apa masalahnya? Ditambah lagi kamu tidak mencintainya jadi berhentilah bertingkah seakan kamu menjadi pahlawan untuknya. Padahal kamu sendiri yang sudah membuatnya terus terluka." "Brengsek!" seru Keenan, kali ini dia menendang tubuh Andreas tanpa ampun untuk menyalurkan emosinya itu. Melihat tuannya lepas kendali, Jeff segera menarik tubuh Keenan untuk menjauh. "Tuan, hentikan. Sebentar lagi Tuan ada meeting." Juga sikap Tuan ini bisa membunuhnya dan tentu berbahaya dengan karir Tuan. Dengan nafas yang masih naik turun Keenan melepas tangan Jeff dengan kasar. Namun matanya tidak henti memandang tajam ke arah Andreas yang sedang meringkuk kesakitan seperti udang. "Jangan pernah macam-macam dengan Lisa. Karena kamu akan tahu akibatnya. Bahkan lain kali aku tidak akan pernah melepasmu," ancam Keenan. "Bukan aku yang seharusnya kamu ancam. Aku masih mencintai Lisa, aku tidak mungkin sengaja menyakitinya. Tapi ada seseorang yang seharusnya kamu waspadai. Dan itu bukan aku," kila Andreas di tengah desis kesakitannya. "Cih, mana ada penjahat mengaku. Terserah kamu percaya atau tidak. Tapi yang pasti, Andreas menghentikan perkataannya sejenak karena rasa nyeri yang teramat sangat di tubuhnya. "Jika kamu tidak sanggup membahagiakannya, aku yang akan mengambilnya darimu. Meski dengan cara paksa seperti malam itu," imbuhnya. Sebuah ancaman sekaligus peringatan yang mematikan untuk Keenan. "Tuan, 1 jam lagi.
Jeff mencoba memperingati tuannya untuk menyudahi perdebatan ini. Buat mereka babak belur sampai mereka menyadari kesalahan mereka, Tita Keenan baru kemudian pergi meninggalkan gudang bersama Jeff. Langkah mereka pun diiringi suara pukulan yang dilakukan oleh anak buah dan disahut oleh teriakan kesakitan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bukannya kembali ke rumah, Evelyn justru mengajak Lisa ke salon. "Mama yakin membawaku ke tempat ini?" tanya Lisa ragu saat memasuki klinik kecantikan terbesar di ibu kota. "Tentu, tenang saja. Ada treatment khusus ibu hamil. Jadi kamu tetap aman dengan bahan-bahan yang digunakan." Lisa sudah lama tidak merawat tubuhnya di klinik kecantikan semenjak menikah. Terakhir bersama sahabatnya, Astrid, waktu belum tertimpa masalah dengan Keenan. Mereka pun melakukan treatment paling dasar lebih dulu, yaitu kreambat. "Lisa, apa ada masalah antara kamu dengan Diana?" tanya Evelyn saat mereka duduk berdekatan di ruangan VIP sementara kepala mereka juga bahu tengah dipijit oleh ahli kecantikan di sana. Tidak, Ma," jawab Lisa dengan senyuman hambar. "Jangan berbohong. Dia nampak tidak suka melihat kita pergi bersama tadi. Itu hanya perasaan Mama. Kami baik-baik saja." Evelyn menangkap tangan Lisa yang masih dia gapai. Lalu melihat sorot mata sendu di depannya itu. "Mama juga wanita, bahkan saat ini saja Mama dapat melihat kalau kamu sedang berbohong. Katakan semua pada Mama. Anggap aku adalah mama kandungmu." "Tidak, Ma. Tidak ada apa-apa," kilah Lisa. Tentu dia tidak ingin masalah rumah tangganya diketahui oleh siapapun. Baginya dia harus bisa menutup aib suaminya sendiri seburuk apapun Keenan. Evelyn menghela nafas pasrah. "Baiklah, apapun itu, kamu harus ingat. Kamu adalah istri sah Keenan. Nyonya besar di rumah itu. Jangan biarkan ada wanita lain yang menyelusup masuk ke dalam rumah sebagai pengganggu hubungan kalian." Ucapan Evelyn tepat sasaran membuat pupil mata Lisa membesar. Dulu Mama dan Papa bukanlah pasangan saling mencintai. Dia sangat mencintai mantan pacarnya yang terpisah karena tidak mendapat restu dari keluarga Henderson. Jika Mama bawa menangis, maka bisa-bisa pabrik kelenjar air mata di mata Mama akan cepat bangkrut. Evelyn menjeda ucapannya dan memberi tatapan intens pada Lisa. "Mama tahu, Keenan sempat mencintai Astrid." Ucapan Evelyn kali ini tentu membuat Lisa terkejut. "Ma, sebelum Mama memutuskan menikahkan Astrid dengan Jason, Keenan menceritakan pada Mama mengenai perasaannya terhadap Astrid. Mungkin sampai sekarang rasa itu masih ada atau sudah pudar, Mama tidak tahu. Itu sama seperti hubungan Mama dan Papa dulu. Menikahi pria yang masih mencintai wanita lain. Tapi lambat laun Mama sadar, kalau pemegang kendali hatinya adalah Mama bukan wanita lain karena Mama adalah istri sahnya. Lisa, lakukanlah itu. Kamu adalah istri sah Keenan. Kamu harus bisa memegang kendali atas dirinya. Jangan mau kalah oleh wanita lain. Kamu sudah memiliki semua yang diinginkan oleh wanita. Yaitu wajahmu yang cantik, tubuhmu yang indah, dan tentu kamu yang berkuasa besar atas diri Keenan. Evelyn berbicara panjang lebar penuh penegasan. Dia mengatakan itu tentu karena Evelyn sangat mengenal anak bungsunya. Lisa terdiam, dia mencerna baik-baik perkataan mertuanya yang 100% benar. Keenan di usia yang masih muda, dia belum bisa bersikap dewasa seperti kakaknya Jason. Emosinya belum stabil, tolong pahami dia. Tapi percayalah, ketika dia sudah membuat keputusan untuk menikahimu, itu adalah keputusan akhir. Yang artinya dia tidak main-main dengan keputusannya. Dia tidak akan melepasmu. Sekali lagi Mama katakan, tolong pahami dia. Jadilah wanita kuat untuk tetap bertahan di sisinya, ucap Evelyn penuh permohonan.
Wanita separuh baya itu seperti seorang cenayang yang tahu keadaan rumah tangga anaknya itu. Seandainya Mama tahu kalau aku hampir saja menyerah. Seandainya Mama tahu, bertahan di sisinya sama saja aku merelakan diriku hancur seiring berjalannya waktu. Apa aku kuat?